itu biasanya diambil dari kopi yang di copyright dari Turki. Kayak Toha Putra, itu bagus juga, cuma beberapa masyaikh saya mentasheh beberapa kekeliruannya. Cuma itu sebenarnya nggak keliru, itu cuma beda riwayat. Cuma beda riwayat si orang yang mendapatkan itu ya. Dan kelemahannya ada kalau buku cetakan itu antum dapat nggak punya sanad. Nah, itu mana tuh yang punya Turki itu? Nah, itu tuh apa? Toha Putra ya, benar. Atau jenisnya Haramain, ya sama itu. Dia juga itu. Tapi di Turki sendiri juga banyak terbitannya, bukan satu model ya. Ini salah satunya. Silakan, itu Haramainnya. Sebenarnya di Google Play Store ya, itu juga ada. Terus ada PDF juga masih banyak. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani, Allah yarham, beliau membuat syarah Dalil Khairat, namanya Ad-Dalil Khairat, dan itu ada teksnya, dan teksnya bagus sekali. Saya akan dicari di PDF-nya ya. Nah, kaifiat membacanya, banyak cara kaifiatnya. Ada yang memulai dengan Fatihah, ayat kursi, itu tergantung ya. Adapun yang saya dapatkan secara sanadan dan isyaratan, nah jadi kita gabung ya. Pertama kita mengatakan, kalau dulu orang bacanya li ridha illahi ta'ala, supaya supaya kita dapat ridha Allah. Nah, kita ganti ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala. Gitu ya. Satu. Yang kedua, wa ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Syekhul Anbiya wal Awliya, Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khadimu khalifatillahil mahdi. Man? Sayyidina Balya. Maka wa ila Sayyidina Balya ibn Mulkan. Yang kedua tadi nomor tiganya Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah. Kalau Nabi rahmatan lil alamin, beliau rahmatan fil alamin. Ya, kalau mau nambahin gelarnya. Dan beliau khalifahnya bukan khalifah seperti biasa. Khalifahnya khalifatun fil alamin. Gelar Al-Mahdi itu. Jadi beliau tidak hanya ngurusin politik, tapi juga mengurusi alam. Rohaninya itu ngurusin alam. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ila hadratillah wa ila sayyidina Rasulillah, atau bila ruhi, boleh ya. Ini enggak saklek. Wa ila hadrati boleh. Apa bedanya kalau hadrati? Biasanya ada perasaan hadir. Gitu ya. Terus wa ila sayyidina al-Mahdi khalifatillah, boleh tambahin wa ila sayyidina al-Mahdi khalifatillah fil alamin, atau rahmatan fil alamin. Terus yang ke berapa tuh? 4 atau 5? 4. Wa ila sayyidina Balya ibn Mulkan al-Khidir alaihi salam. Baru masuk ke A'immah Thariqah. Kalau di cetakan Menara Kudus, tergantung karena beliau Syekh Nazir itu, kalau tidak salah dia punya sanad macam-macam. Dia sebutlah sanadnya, nanti jatuhnya ke Termasi. Tapi di situ juga ngirim tawasulannya, ihdahu sawabnya kepada sunan yang 9, wali tis'ah, wali yang 9, aulia tis'ah. Tapi kita cukupkan kepada 4 pokok kewalian. Sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil 4. Karena ini jadi simbol nanti. Wa ila Sayyidina Abdul Qadir Jilani, boleh Kailani, Jailani boleh, Al-Jili boleh, sama ya. Ada juga At-Tailani, ada yang baca begitu, bukan dari Thailand, memang tulisannya begitu. Terus yang kedua, Sayyidina Abil Hasan Syadili, wa Sayyidina Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi. Bukan Naqsyabandi, Naqsyabandi pengikutnya. Syah Naqsyaband, Syah ini rais, imam. Ya. Syah Naqsyaband, pemimpin Naqsyabandi. Yang keempat, Sayyidina Ahmad Tijani. Udah, dia cukup. Sebenarnya masih banyak, ada Ahmad Rifai, ada Ibn Arabi, itu banyak ya.
Kalau antum waktunya luang, hafal nama 80 ulama thariqat, sebutin. Kalau luang. Tapi ya kalau enggak ya. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama thariqat kita di Tulungagung. Tulungagung itu sampai ke Kian Santang aja dikirimin Fatihah. Kian Santang, ya Joko Tingkir, itu tulisan semua. Boleh? Boleh. Yang penting nggak masuk ke dalam, tapi dia di muqaddimahnya. Itu la ba'sa bih. Ya. Nah, untuk apa itu? Itu masuk ke bab man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Hadisnya sahih. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak disebut berterima kasih kepada Allah. Jadi ihda'us sawab, saya nggak nyebut tawassul, saya nyebutnya ihda'us sawab. Mengirim pahala, karena dalam mazhab Syafi'i harus disebutkan misla sawabi ma qara'na. Tapi sebenarnya itu tidak wajib. Nah, maka saya memilih yang tidak wajib menyebutkan sawab itu. Cukup kita katakan Al-Fatihah, itu sudah cukup. Dalam hati sudah kita katakan sawabnya. Boleh satu-satu. Ila hadratillah Fatihah. Kalau waktu panjang. Ila sayyidina Rasulullah Al-Fatihah, sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah Al-Fatihah. Begitu terus satu-satu boleh. Cuma kalau kita seperti hajat kita sekarang, wa naktafi bi marrah marratain atau salasa marrat. Jadi cukup 3 kali. Ya. Di beberapa kaifiat baca ayat kursi, kul-kul, nah itu boleh ditinggal, ya. Itu boleh dibaca, boleh tidak. Setelah itu apa yang kita baca? Asmaul Husna. Asmaul Husna, ya. Nah, di sini ada, ini lebih gampang ya. Nggak tahu di situ ada Asmaul Husna? Pasti ada, karena itu bagian dari kitab. Oke. Naqra Asmaul Husna. Nah, dan ini kenapa dimulai Asmaul Husna? Karena man ahsaha dakhala al-jannah. Hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa yang mengihsa? Ihsa itu menghitung, mengulang-ulang, meruwiritkan gitu. Sehingga ulama kita kalau yang harfiah mengartikan menerjemah, mengulang, menghitung, menghafal. Kalau saya cukup mewiridkannya, ya. Lalu kita baca Asmaul Husna dengan memulai walillahil asmaul husna fad'uuhu biha nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illahu. Nah, ini cara bacanya agak unik. Ar-Rahman jalla jalaluh. Ini lama kan jadinya. Untuk majelis kita pendek. Langsung ya man huwar rahmanur rahimul malikul qudus, seperti biasa. Jadi boleh nggak? Ya boleh. Ini kan nggak saklek, ya. Sholat aja nggak saklek kok, ya. Apalagi baca ini. Tapi afdalnya gimana? Ar-Rahman jalla jalaluh, Ar-Rahim jalla jalaluh, Al-Malik jalla jalaluh, gitu ya. Nah, di Yaman biasanya orang bacanya gitu tuh, benar nggak? Di Solo juga. Nah, itu aslinya begitu emang, aslinya begitu. Lalu setelah itu ada Asma'un Nabi. Kam lin Nabi minal asma' katsir. Ya, nama Nabi banyak. Banyak sekali. Ribuan nama Nabi itu. Tergantung imamnya. Nah, yang didapat, yang diperoleh oleh Imam Al-Jazuli. Oke, ya, saya lupa tadi. Ihdal Shawab terakhir tadi Jazuli. Ya. Al-Imam ya Abu Bakar ibn Muhammad, ya. Al-Jazuli, benar namanya. Abu Bakar ibn Muhammad Al-Jazuli. Ya, sahih. Mujud fi kitab. Itu yang kelima. Khusus musannif, beliau musannifnya. Oke, kembali ya. Imam Al-Jazuli ini mendapatkan asma. Jadi ternyata asma itu ada yang diketahui berdasarkan riwayah. Ada yang diketahui berdasarkan dirayah. Yang ketiga, ada yang diketahui berdasarkan isyarah. Ya. Riwayat, begitu riwayatnya. Apa kata Nabi? Ana Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Qasim. Begitu ada hadisnya. Sayalah Ahmad, sayalah Muhammad, sayalah, apa kata Nabi? Al-Mahi. Mahi menghapus syariat sebelumnya. Sayalah Al-Qasim. Innama ana qasim wallahul mu'ti. Aku qasim, Allah lah yang mu'ti. Qasim yang bagikan. Tapi yang ngasih Allah. Jadi kalau nggak lewat Nabi, kita nggak dapat apa-apa. Itu sebabnya wajib salawat, bukan sunnah.
Salawat bukan sunnah. Jadi siapa yang mengatakan salat itu sunnah mustahab, akhta wa dhallat tariq. Ya, dia keliru dan tersesat. Dalilnya apa? Dalam hadis ya, man nasiya salat ta'aliya khati'a tariqal jannah. Orang yang tidak salat kepadaku, maka dia tersesat berjalan ke surga. Di dunia sesat, nanti di akhirat apalagi. Maka khulasatu tariq as-salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keringkasan dari semua tariqah itu adalah salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah isyarat yang kita dapat, kita bersalawat sebelumnya. Jadi antum jangan nanti ngeluh, mungkin lama baca wiridnya. Itu bagian dari ngaji. Ya, itu bagian dari ngaji. Ya, udah zamannya begini, kita wajib ngaji dan wirid dua-duanya. Ya, nanti baru baca khatmul auliya apa dulu? Khatmul auliya ya. Oh iya, tayyib. Khatmul auliya. Enggak bawa kitabnya. Di sini kam lahu minal asma, di sini ada 201. Ulama kita Sadah Ba'alawiyah nambahin 218 apa 214, saya nggak ingat. Nanti tanya ke teman-teman kita, para habaib ya, guru-guru kita para Sadah Ba'alawiyah. Tapi kalau Al-Imam akhir zaman nanti, mereka akan ngasih yang dipublish itu sekitar 313 kali. Sejumlah dengan jumlah para rasul. Tapi asmaul nabi aktsar min dzalik, ya. Aktsar min dzalik. Di setiap nama Allah ada nama nabi. Setiap nama Allah ada nama nabi, kecuali nama zat Allah. Ya. Bahkan Ahmad itu sendiri itu ada nama Allahnya adalah Ahad bil mim. Sedangkan Ahmad itu nama Allahnya apa? Ahmad bila mim. Itu dibolak-balik aja tuh. Itu istilah orang-orang ahli huruf ya, ahli huruf ya. Baik. Kita mulai ya. Minimal di sore ini karena pemanasan, antum masih belum terbiasa wirid. Wirid baca ini, kita baca sampai Asmaul Nabi. Nah, untuk Asmaul Nabi, di sini kan caranya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammad. Gitu ya. Panjang nggak tuh? Kita pendekin ya. Allahumma sholli ala, langsung aja tuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Ahmad, Allahumma sholli pakai Sayyidina ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma sholli ala Sayyidina Hamid. Begitu aja langsung. Antum boleh tulis tuh kaifiatnya. Ini kaifiat dari saya. Ya, wallahu ta'ala alam. Kira-kira itu isyarat mudahnya. Di zaman sekarang wirid nggak boleh dipersulit, ya. Harus dipermudah. Nanti orang mau wirid. Ini bagi orang yang fasih bahasa Arab dan dia mengerti itu mudah. Tapi kalau enggak, repot juga nanti. Udah ngerti bahasa Arab juga harus panjang amat nih. Gitu. Maka nanti berubah. Kalau di sini Sayyiduna menjadi Sayyidina. Gitu. Baik. Istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Zahir batin. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الفلق بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ بالله من شر ما خلق وشر غاسق إذا وقب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كنا اسم لك نسأل الله من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حضرة الله تعالى وإلى روح سيدنا محمد سيد القولين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا المهدي خليفة الله في العالمين رحمة في العالمين ولا سيدنا بلياء بن ملكا الخضر عليه السلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أئمة الطرق الصوفية خاصة سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي الحسن الشاذلي وإلى سيدنا محمد بهاء الدين شاه نقشبند وإلى سيدنا أحمد تيجاني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وللمؤلف صاحب الكتاب أبي بكر بن محمد الجزولي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الراقي المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الضار النافع نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يئس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا حامد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمود. اللهم صل وسلم على سيدنا أحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ماحي. اللهم صل وسلم على سيدنا حاشر. اللهم صل وسلم على سيدنا عاقب. اللهم صل وسلم على سيدنا طه. اللهم صل وسلم على سيدنا ياسين. اللهم صل وسلم على سيدنا طاهر. اللهم صل وسلم على سيدنا مطهر. اللهم صل وسلم على سيدنا طيب. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا قيم. اللهم صل وسلم على سيدنا جامع. اللهم صل وسلم على سيدنا متقتف. اللهم صل وسلم على سيدنا مقفي. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الملاحم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الراحة. اللهم صل وسلم على سيدنا على سيدنا إكليل. اللهم صل وسلم على سيدنا مدثر. اللهم صل وسلم على سيدنا مزمل. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا صفي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا نجي الله. اللهم صل وسلم على سيدنا كليم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ختم الرسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محيي. اللهم صل وسلم على سيدنا منجي. اللهم صل وسلم على سيدنا مذكر. اللهم صل وسلم على سيدنا ناصر. اللهم صل وسلم على سيدنا منصور. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي التوبة. اللهم صل وسلم على سيدنا حريص عليكم. اللهم صل على سيدنا معلوم. اللهم صل وسلم على سيدنا شهيد. اللهم صل وسلم على سيدنا شاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا شهيد. اللهم صل وسلم على سيدنا مشهود. اللهم صل وسلم على سيدنا بشير. اللهم صل وسلم على سيدنا مبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا نذير. اللهم صل على سيدنا منذر. اللهم صل وسلم على سيدنا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا سراج. اللهم صل وسلم على سيدنا مصباح. اللهم صل وسلم على سيدنا هدى. اللهم صل وسلم على سيدنا مهدي. اللهم صل وسلم على سيدنا منير. اللهم صل وسلم على سيدنا داعي. اللهم صل على سيدنا مدعو. اللهم صل وسلم على سيدنا مجيب. اللهم صل وسلم على سيدنا مجرب. اللهم صل وسلم على سيدنا حفي. اللهم صل وسلم على سيدنا عفو. اللهم صل وسلم على سيدنا ولي. اللهم صل وسلم على سيدنا حق. اللهم صل وسلم على سيدنا قوي. اللهم صل وسلم على سيدنا أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مأمون. اللهم صل وسلم على سيدنا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا مكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا مكين. اللهم صل وسلم على سيدنا متين. اللهم صل وسلم على سيدنا مبين. اللهم صل وسلم على سيدنا مؤمل. اللهم صل وسلم على سيدنا وصول. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي قوة. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي حرمة. اللهم صل على سيدنا ذي مكانة. اللهم صل وسلم على سيدنا ذي عز. صل وسلم على سيدنا ذي فضل. اللهم صل وسلم على سيدنا مطاع. اللهم صل وسلم على سيدنا مطيع. اللهم صل وسلم على سيدنا قدم الصدق. اللهم صل وسلم على سيدنا رحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا بشرى.
اللهم صل وسلم على سيدنا غوث. اللهم صل وسلم على سيدنا غيث. اللهم صل وسلم على سيدنا غياث. اللهم صل وسلم على سيدنا نعمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا هداية الله. اللهم صل وسلم على سيدنا عروة الوثقى. اللهم صل وسلم على سيدنا صراط الله. اللهم صل وسلم على سيدنا صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ذكر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا سيف الله. اللهم صل وسلم على سيدنا حزب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا النجم الثاقب. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا مجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا منتقى. اللهم صل وسلم على سيدنا أمي. اللهم صل وسلم على سيدنا مختار. اللهم صل وسلم على سيدنا أجير. اللهم صل وسلم على سيدنا جبار. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي القاسم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي الطاهر. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي إبراهيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مشفع. اللهم صل وسلم على سيدنا شفيع. اللهم صل وسلم على سيدنا صالح. اللهم صل وسلم على سيدنا مصلح. اللهم صل وسلم على سيدنا محيمن. اللهم صل وسلم على سيدنا صادق. اللهم صل وسلم على سيدنا مصدق. اللهم صل وسلم على سيدنا مصدق. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا إمام المتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا قائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم على سيدنا خليل الرحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا بر. اللهم صل وسلم على سيدنا مبر. اللهم صل على سيدنا وجيه. اللهم صل وسلم على سيدنا نصيح. اللهم صل وسلم على سيدنا ناصح. اللهم صل وسلم على سيدنا وقيل. اللهم صل وسلم على سيدنا متوكل. اللهم صل وسلم على سيدنا كثير. اللهم صل وسلم على شيخيك. اللهم صل وسلم على مقيم السنة. اللهم صل وسلم على سيدنا مقدس. اللهم صل وسلم على سيدنا روح القدس. اللهم صل وسلم على سيدنا روح الحق. اللهم صل وسلم على سيدنا روح القسط. اللهم صل وسلم على سيدنا كاف. اللهم صل وسلم على مقتف. اللهم صل وسلم على سيدنا بالغ. اللهم صل وسلم على سيدنا مبلغ. اللهم صل وسلم على سيدنا شاف. اللهم صل وسلم على سيدنا واصل. اللهم صل وسلم على سيدنا موصول. اللهم صل وسلم على سيدنا سابق. اللهم صل وسلم على سيدنا سائر. اللهم صل وسلم على سيدنا هادي. اللهم صل وسلم على سيدنا مهدي. اللهم صل وسلم على سيدنا مقدم. اللهم صل وسلم على سيدنا عزيز. صل على سيدنا ذاتل. اللهم صل وسلم على سيدنا مفضل. اللهم صل على سيدنا فاتح. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح الجنة. اللهم صل على سيدنا عالم الإيمان. اللهم صل على سيدنا عالم اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا دليل الخيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا مصح الحسنات. اللهم صل وسلم على سيدنا مقيل العثرات. اللهم صل وسلم على سيدنا سفوح عن الزلات. اللهم صل وسلم على صاحبنا الشفيعة. اللهم صل وسلم على صاحب المقام. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب القدم. اللهم صل وسلم على سيدنا مخصوص بالعز. اللهم صل وسلم على سيدنا مخصوص بالمجد. اللهم صل وسلم على سيدنا مخصوص بالشرف. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الوسيلة. اللهم صل وسلم على صاحب السيف. اللهم صل على سيدنا صاحب الفضيلة. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الإزار. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الحجة. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب السلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الرداء. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب التاج. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المغفر. اللهم صل وسلم على صاحب النواء. اللهم صل على سيدنا صاحب المعراج. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الخضيب. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب المراق. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب الخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب العلامة صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البيان. اللهم صل وسلم على مسيح اللسان. اللهم صل وسلم على سيدنا مطهر الجنان رؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا عضو الخير. اللهم صل على سيدنا صحيح الإسلام. اللهم صل على سيدنا سيد الكونين
اللهم صل وسلم على سيدنا عين النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا عين العود. اللهم صل وسلم على سيدنا سعد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا سعد الخلق. اللهم صل وسلم على سيدنا خطيب الأمم. اللهم صل وسلم على سيدنا عامل الهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا كاشف. سلم على سيدنا رافع الرطب. اللهم صل وسلم على سيدنا عز العرب. اللهم صل وسلم على صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Kif, taban? Kalau diterusin merinding-merinding kita ya, nyebutin nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama yang antum kenal selama ini, Fadil, Mufaddal, Hidayatullah, itu asma'un Nabi, semua nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk judul kitab ini Dalailul Khairat, beliau Dalilul Khairat, itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minggu depan kita baca bagian doa unniyah, lalu kita bagi Senin, siapa yang Senin gitu ya, sehingga satu kali pertemuan itu khatam. Jadi suaranya akan seperti beradu-radu tuh, tabrakan, nggak apa-apa ya. Jadi satu kali khatam, satu kali pertemuan kita khatam, walaupun khatamnya satu oleh ini, satu yang lain, ya jama'i, dan itu boleh. Quran pun dianjurkan, apalagi baca Dalail Khairat. Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salam. Ya, fadal. Silakan, Pak. Baik, ayuhal ikhwah. Terakhir kita mengkaji kitab Khatmul Auliya di tahun lalu ya. Kayaknya udah lama banget ya. Saya kira antum bakal lemah nih, semangatnya, ternyata masih semangat, alhamdulillah. Kalau ragu, dijaga jarak aja ya. Kita udah jaga jarak dikit-dikit. Maju aja biar ada jarak. Ini sebenarnya la adwa wala tirata ya. Sebenarnya tidak ada dalam keyakinan agama kita itu penyakit menular sendiri kalau Allah nggak izin. Jadi banyak orang yang tiap hari berhubungan dengan virus, dengan penyakit, tapi sehat-sehat aja. Kenapa? Allah tidak izin. Ada orang yang udah higienis, jaga, sekali keluar kena. Ada juga. Makanya cuma satu jawabannya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tidak menolak ada virus, karena toh buktinya ada yang meninggal. Ya, belum lama ini meninggal ulama ahli Quran. Sebelumnya Al-Quran, jadi yang ahli Quran bener itu yang di Jawa itu yang asli itu. Antum kan taunya yang masuk TV aja ya. Tapi yang meninggal di Krapia ya. Krapia, siapa nama beliau? Kiai siapa? Yang sanadnya Quran mana nih? Itu tuh sanadnya qawi, itu sanadnya kuat. Itu yang benar-benar bersanad. Ya. Kalau yang baru meninggal ini syiarnya yang bagus. Ya, alhamdulillah. Walaupun terkena ujian beliau ditusuk sebelumnya, mungkin harusnya meninggal aja dulu itu waktu ditusuk, tapi Allah kasih waktu untuk beliau. Ternyata beliau tambah lembut kalbunya. Ya, cuma ya kita doain aja semoga Allah ampuni. Walaupun kita punya kritik terhadap fatwa-fatwanya sebelumnya, karena dia bukan mufti, tapi mencoba fatwa masalah kurban. Benar nggak Ustaz Eka? Kita repot setiap tahun kita ngurusin fatwa dia, walaupun ternyata alhamdulillah dia telah merevisi. Semoga Allah mengampuni. Yang kata dia dulu apa? Satu rumah cukup satu kambing, lalu dikatakan orang Indonesia nggak mengerti kurban. Ya salam. Emang kita nggak ada yang ahli fikih di Indonesia ini? Hah? Kita minhaj Fathul Mu'in aja ada orang Indonesia yang hafal.
Ya, Fathul Mu'in itu orang Jawa, Lirboyo sampai ke sono Banyuwangi sono, ya. Jember Lumajang itu banyak ya. Apa yang Kiai Idrus Ramli itu pesantren apa? Sidogiri itu orang udah biasa ngafalin matan. Saya ketemu teman-teman yang Lirboyo itu dahsyat, hafal Fathul Mu'in. Karena di tradisi ulama kita dulu, mengerti Fathul Mu'in, antum boleh fatwa. Tentunya di bidang itu, jangan di luar itu. Ya, udah beres itu sama kita. Ya. Apalagi kalau kena hadis dia. Di hadis banyak masalahnya, bertabrakan dengan hadis dipotong. Ya, tapi ala kuliah ternyata dia sudah revisi, kita doakan ampunan baginya. Ya, khusus untuk ulama-ulama yang baru meninggal ini, kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka nasta'in. Amin. Saya teringat dulu Imam Tajuddin As-Subki bercerita di saat musuh dari ayahku Al-Imam Al-Walid. Jadi beliau menyebut gurunya, ayahnya Al-Imam Sayyid Al-Imam Al-Walid. Begitu dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Apa kata beliau? Ketika musuhnya meninggal, beliau terdiam sejenak lalu mengirimkan Al-Fatihah. Siapa musuhnya yang meninggal? Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya. Dan memang Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya sudah berubah. Alhamdulillah. Nanti akan ada saatnya saya bawakan kitab-kitab tasawufnya Ibnu Taimiyah. Kitab tasawufnya Ibnu Qayyim. Nanti antum melihat kaget-kaget sendiri. Ya. Yang mana kitab itu Salafi sekarang pun mentahzir kitabnya, bayangkan. Tanya sama Abu Yazul Fikar. Ya. Jadi saya juga sering meneropong lewat kasyaf Al-Yutubiyah. Al-Yutubiyah kan gampang kasyafnya. Buka channelnya, apa pendapat mereka tentang Madarijus Salikin. Kitab Ibnu Qayyim mensyarah kitab Manazilus Sairin Imam Al-Harawi. Al-Harawi. Apa yang dikatakan? Ya, la taqra' hadha kitab. Gak boleh baca kitab ini. Ente gak boleh baca. Ajib nggak tuh? Jadi, iza la yuwafiq bihawa radda hatta ala imani. Ya, kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tolak meskipun itu imamnya. Nah, kita nggak usah repot dengan mereka. Kita belajar ini bukan untuk radda alaihim, bukan untuk nolak mereka, tapi untuk menolak hawa nafsu kita sendiri. Ya. Karena kita tahu, kita punya aib sendiri, kita punya dosa sendiri, kita punya masalah sendiri dengan diri kita. Maka islahun nafs, memperbaiki diri sendiri lebih baik. Aina tawaqafna. 185. Oke, teman-teman yang makan Allah, pertemuan terakhir di tempat Habib Muhsin ya, Cafe Center, Baby Center ya. Allahu Akbar. Kalau di sana itu mungkin bisa lebih ramai kita dan bisa jaga jaraknya lebih enak. Cuma saya dapat amanahnya di sini, jadi saya wajib juga mengihya di sini. Ya. Nanti kita jauhlah, insya Allah ke sana. Saya udah janji sama Muhsin dan teman-teman, sama-sama at-ta'awun, ya, alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka kita juga buat di sana, insya Allah. Ya. Sebelumnya kita sudah menurunkan berapa karakter, berapa alamat aulia zahirnya. 9. Apa aja yang pertama? Jika dipandang, mengingatkan kita kepada Allah. 1. Yang kedua, mereka punya sultanul haq. Maksudnya mereka di dalam dirinya itu ada kemandirian. Jadi kolbunya merajai dirinya. Bukan dirinya yang kemudian dikuasai oleh junud-junudnya ini ya. Oleh emosinya, oleh segala macam. Dan mereka punya sultanul haq. Dan tidak ada yang bisa mengganggu itu. Nah, mereka ini tidak gampang dipengaruhi, hatta oleh orang terdekatnya. Ya. Jadi kalau antum nggak beres, ini yang disebut beres sama dirinya sendiri. Ya, untuk masalah pemahaman ya. Kalau masalah hal-hal yang lain belum tentu. Tapi untuk masalah pemahaman, keyakinan itu dia nggak bisa berubah. Ya, bukan keras kepala, bukan. Ini bukan keras kepala, ini kemantapan pemahaman, kemantapan yakin. Jadi yakinnya sudah hakul yakin,
bahkan di atas itu. Al-yakin kulluh, tamamul yakin. Inilah mereka. Ya. Maka mereka berorasi, menggunakan redaksi-redaksi dalam orasinya, dalam kalamnya, bukan untuk menyenangkan jamaah, tapi karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka ya. Mau 1000 orang di depan berpendapat beda sama dia akan tetap beda kalau emang keyakinannya sudah beres. Bedakan ini dengan keras kepala. Ya. Ini ketenangan jiwa, kebeningan kolbu, bukan emosional. Bedakan orang keras kepala. Keras kepala nanti yang keluar adalah sibai, karakter-karakter buas. Adanya bengisan. Dia itu namanya keras kepala. Jadi beda karakter ini dengan orang-orang yang keras kepala. Orang keras kepala itu nanti keluarnya adalah kalam-kalam, kebun binatang keluar semua. Ya. Jadi kalau antum melihat nih, saya misalnya, semoga nggak terjadi, atau ada orang udah mulai keluar kalam-kalam, kalbun, kirdun, di kalamnya itu, nah ini udah cukup, kurangi dulu ngomong, dengerin dia. Kenapa? Karena itu masuk sini, nanti jadi karakter sama kita. Ya. Nar ente, ya, itu hati-hati tuh kalau ada kalimat-kalimat begitu. Ya. Banyak kiai, ustadz, orator begitu dan kita agak serem lah ya. Mungkin saya dulu pernah begitu. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang ketiga, firasah. Nah, firasahnya kuat. Firasah itu apa? Lintasan yang masuk ke kolbu, ketangkap sama dia. Antum kan dapat firasat, tapi nggak ketangkep. Nah, dia bisa nangkep. Gimana nangkepnya? Nah, itu hanya bimbingan Allah kepada mereka. Apa kata Nabi? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Kenapa? Karena mereka bisa menangkap itu dengan nur Allah. Nur itu artinya sesuatu yang membuat kita bisa melihat. Nur apa itu? Nur zikrillah. Nur mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi firasat ini tajam kalau sudah zikir. Ya. Yang kedua, ilham. Nah, kalau sudah firasatnya tajam, nanti next-nya apa? Dia punya ilham. Jadi kalau mursyid nggak punya ilham, dia harus ngaji lagi. Bedakan was-was sama ilham lah ya. Was-was itu dari syaitan. Kalau nasiah kita, pikiran kita yang liar, namanya hawajis. Jika dari malaikat, disebut dengan ilham. Jika dari Allah disebut dengan khatir, warid, rabbani. Ada di kitab. Sebenarnya ada, Ibnu Athaillah Sekandari, lalu sebagian ditulis oleh Imam Al-Kushairi. Jadi kalau dari Allah apa? Khatir, warid, rabbani. Lintasan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau jadi, dia kalau berkata apa, dia harus sama kayak kun. Ya, kalau orang ini ngomong apa, itu jadi kun deh. Kalau kun gimana? Jadi nggak? Bukan kunnya kita. Apalagi di YouTube ada Abu Kun ya. Kritikus. Nah, itu beda lagi tuh ya. Cerdas. Cuma banyak orang tersinggung sama dia ya. Terus kalau bisikan itu muncul dari malaikat, ciri-cirinya apa? Habis wirid, habis istikharah, habis sholat hajat, terus antum minta isyarat kepada Allah. Yang pertama muncul biasanya itu khatir, warid, rabbani, biasanya. Ciri-cirinya pasti terjadi. Kalau nggak terjadi, berarti dia bukan khatir, warid, rabbani. Barangkali yang kedua, cepat sekali itu. Ilham namanya, ilham malaki. Antum pikir-pikir, masa sih, itu jelaian ke dia. Namanya hawajis. Terus nongak lagi, halu nih kayaknya. Udah muncul lagi yang ketiga, was-was. Udah, ma'asyaitan. Maka ta'awuz lagi, zikir lagi, nanti dia hilang. Dulu Nabi, para sahabat, mereka latihan ini. Sekarang mana latihan itu? Antum cuma latihan gak jelas sekarang ya. Quran sibuk di makharij, Quran sibuk di mat,
Quran sibuk di sanad, belajar hadis sibuk di sanad, sibuk di ijazahan. Ya bagus. Tapi istighal dengan ilmu zahir, ini kemudian membuat kita menutup mata dari ilmu yang batin yang Nabi wariskan kepada ulama-ulama. Akhirnya apa? Kalau ada orang begitu kita merasa, wah ini gila gitu. Halu, tuh halu kan? Khayali maksudnya. Ngayal dia. Baik, selanjutnya apa? Ciri-ciri wali. Nah, ini ketahuan nih kalau udah orang yang ngelawan dia meninggal. Dulu di tempat saya ada Syekh Mukhtar Al-Khalidi An-Naqshbandi. Beliau Syafi'iyun, mufti, sudah mufti makamnya, dan usuli. Mentaksis sebuah ma'had Madrasah Tarbiyah Islamiyah di tempat saya, kelahiran saya. Ya. Beliau itu pernah diajak debat oleh seseorang, khrij Timur Tengah juga. Beliau ngajinya di Mekah waktu haji, tapi balik gak lama ya, cuma haji aja. Tapi lebih khatam ngajinya di gurunya Syekh Abdul Wahid As-Salihi dan Syekh Maulana Muhammad Sa'ad. Ya, semuanya Khalidiyun Naqshbandiyun. Syekh Mukhtar ini dianggap sesat oleh seorang syekh, saya nggak usah sebut namanya karena itu aib. Ya. Maka adalah muridnya mengajak, ayo dibuat aja di debat terbuka. Si orang yang suka menyesatkan Syekh Mukhtar ini buat syarat, saya mau debat yang dengan syarat, nanti kalau ente kalah, ente dan murid ente ikut saya, batalkan semua tarekat, tidak boleh ikut tarekat apa saja. Kata Syekh Mukhtar, tajib, saya terima. Maka berdebatlah mereka. Pendek cerita, debatnya panjang, kita nggak usah banyak-banyak. Kalahlah si yang penantang. Kata Syekh Mukhtar, ente nggak perlu ikut saya. Tanya aja ente. Tapi dia gengsi. Akhirnya bubar dan nggak ada hasilnya. Hasilnya begitu aja. Dia tidak berubah sama sekali. Dia tetap mengatakan Syanus sesat, Syekh Mukhtar sesat. Apa yang terjadi? Dihikayatkan oleh guru saya yang bertemu dua orang ini, Syekh Hasan Basri Jalil, ya, bahwa orang ini sebelum meninggalnya, karena dia menyakiti para wali-wali Allah, orang-orang ahli zikir, dia lari-lari keluar rumahnya, masuk pasar, keluar kampung, biduni libas, tanpa pakaian. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita takut suul akibah itu, ya. Itu terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa antum, dosa saya, dosa antum semua, jangan pernah sakiti kekasih Allah. Gitu. Baik. Nah, kekasih Allah itu bukan yang dikatakan oleh jamaahnya kekasih. Kekasih Allah itu bahasa kitanya wali. La ya'riful wali illal wali. Hanya wali yang tahu. Kalau jamaah yang ngomong enggak tentu. Apalagi kalau jamaah yang angkat mursyid. Ya. Nah, itu mah walinya jamaah. Mursyidnya jamaah. Wali itu Allah yang angkat. Allahu waliyul mu'minin wal muttaqin. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi wali orang-orang yang beriman. Ya. Terus, jadi apa ciri-cirinya? Orang yang nyakitin mereka, kalau dia meninggal duluan, dia meninggal su'ul khatimah. Tapi biasanya wali ini akan selalu datang untuk doain dia. Ini terjadi pada Imam Ibn Arabi, dikafirkan 7 kali setiap ba'da salat. Ketika orangnya meninggal, dia bacakan Fatihah 70.000, bukan, tahlil 70.000, disebut dengan zikir itaqah, man qalaha la khalal jannah, ya, yang baca ini kan masuk surga. Dihadiahkan, ya Allah, tolong 70.000 zikir ini engkau jadikan penebus kesalahan orang yang mengkafirkanku. Kenapa? Dia salah faham denganku. Dia ingin memurnikan agama, tapi yang terjadi dia mengeruhkan agama. Ada nggak wali begitu sekarang? Malah seneng, ya. Rivalnya mati, dia seneng. Dianggap, wah itu karena dia nyakitin saya, mati loh, gitu. Begitu sekarang. Tapi kalau wali, dia sedih, dia maka, oh iya dia mati karena nyakitin saya, tapi saya sedih, kasihan juga sih, gitu. Ada perasaan kasihan yang minimal, dikirim Fatihah. Ya, dengan Fatihah itu insya Allah ini bekal jawaban lah nanti di Munkar Nakir itu fitnatul kubur. Baik, yang ke-6-nya apa?
orang-orang ahlillah, pencinta Allah, pencinta para wali, ittifaqul alsinah bisana alaihim. Semua sepakat memujinya. Siapa? Wali-wali Allah. Jadi bukan jamaah, ingat, bukan pengikut. Misalnya nih, saya punya pengikut jutaan. Pengikut saya mengatakan saya wali, ya saya belum tentu wali. Sampai ada satu wali yang mengatakan itu Ar-Razi waliullah, baru saya benar walinya. Gitu. Ya, persaksian itu perlu. Antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi Allah di bumi, begitu di hadis Muslim. Baik. Illa man ibtuliya bihasadihim, kecuali yang dihinggapi penyakit hasad. Sebentar dulu. Kita punya tokoh nih, dibenci orang, belum tentu yang membenci dia itu karena hasad. Bisa jadi salah paham. Kayak tadi, orang yang didolani Ibn Arabi dia salah paham. Yang kedua bisa jadi karena memang dia tahu rahasia orang ini, bahwa orang ini bukan wali. Gitu ya. Yang ketujuh, doa mustajab. Kita tambahin ke 8, ini langsung dikasih nomor ya, dipisahin nomornya. Zuhurul ayat. Allah munculkan ayat. Ayat itu artinya keramat. Bahasa Indonesianya keramat. Allah munculkan kadang-kadang keramat. Seperti melipat bumi, mecah badannya. Katanya masuk ke kamar, tahu-tahu di masjid ketemu. Jadi imam lagi. Ya. Dulu di Tanah Abang kan ada tuh seorang kiai, masih hidup. Tapi udah pindah, bukan di sana lagi. Saya nggak boleh sebut namanya, ntar antum cari dia. Marah dia sama saya nanti. Tiduran depan masjid. Datang muridnya yang kritis, dia bilang, Pak Kiai, Pak Haji, ayo masuk. Ya ente duluan. Tuh. Masuklah si murid ini ke dalam. Komatlah si muazin. Yang maju siapa? Yang tidur di depan tadi. Loh, kapan dia masuknya? Nah, ini namanya mecah badan. Nah, itu salah satu zuhuril ayat. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ya'qub. Ayatnya ada falamma ra'a burhana rabbih. Kisah Sayyidina Yusuf. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Ayahnya di mana? Di Yerusalem. Jauh loh itu, yang udah pernah ke sana. Mereka pernah ke Al-Quds? Belum ya? Ke Mesir? Siapa yang udah pernah nih? Musa pernah ke Mesir ya? Oh, selatannya ya. Alhamdulillah Anda pernah ke sana ya. Jauhnya bukan main. Apalagi kalau kita mau ke Yerusalem lewat Sinai. Dari darat. Ta'ban. Ya. Itu kok bisa? Nabi Yakub muncul di hadapan Nabi Yusuf. Lalu Torabahu. Mukulnya pakai tongkat. Sampai Nabi Yusuf kaget. Padahal lagi terkesima. Sisi nafs ya. Dan itu tidak dosa, karena masih dalam sisi khatarat. Lintasan-lintasan manusiawi. Ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf kemudian sadar. Melihat ayahnya muncul di depan. Ayahnya di mana? Yerusalem. Berarti bisa jadi mecah badannya. Bisa jadi emang dia datang secepat mungkin. Tayyul ard. Al-masyu al-ma, bisa jalan di atas air. Ya, wah ini banyak ini. Kalau jalan di atas air itu banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ya, jalan di atas udara, wah itu udah banyak deh ya. Saya nggak bisa sebut. Mulai dari yang wali Allah sampai wali syaitan ada. Dan yang terakhir apa tuh? Muhadasatul Khadir. Jadi bisa berkoneksi dengan Nabi Allah Khidir. Gitu. Nah, ini yang paling inti, yang paling belakang ini. Karena Nabi Khidir itu simbol dari ilmu laduni. Ilmu laduni. Laduni artinya ilmu yang diperoleh tanpa wasithah, tanpa wasilah, langsung kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bisa berkoneksi kepada Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam, ruziqa bil ilmi laduni. Dia diberi ilmu laduni, ya. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya, al-muallif kitab ini, Al-Hakim Tirmizi, kata Al-Attar dalam kitab Tabaqatnya, mulazamah dengan Nabi Khidir 3 tahun setiap ba'da subuh. Ba'da subuh dia duduk, orang nggak ngelihat.
Kalau ahli ma'rifat bisa lihat dia, bahwa dia lagi ketemu dengan Nabi, kadang zahir, kadang batin. Kadang hilang, kadang kelihatan. Kayak gitulah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, lalu itu zahirnya yang terlihat. Lalu kalau kita ketemu, apa yang dia bicarakan? Kalau dia betul-betul wali, kalau walinya wali khatmul awliya, maka semua ilmu ini ada 4. Kalau dia kutub atau abdal, budala, maka mungkin salah satunya atau setengahnya, gitu. Ada beberapa macam ilmu yang sering mereka ceritakan, ilmu badai. Jadi bukan hanya ngomong zikir mursyid, ya, mursyid biasa. Kalau mereka ngomong apa? Ilmu badai, ilmu mengenai masa lalu. Jadi perbedaan ahli hakikat dengan ahli zahir syariat. Ahli hakikat berbicara masa lalu sampai ke alam qadim. Sebenarnya ahli kalam tidak menyebut qadim itu alam. Tapi dalam tradisi tasawuf boleh disebut alam. Kalau ahli kalam berhenti di azali, alam azali. Kalau qadim tidak disebut, hanya disebut mungkin daerah al-qadimiyah, ranah qadim. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi mereka ini ngerti, antum dulu ruhnya tiupan keberapa, namanya siapa, dulu kemana aja, itu dia ngerti itu. Saya ngerti nggak? Enggak. Maka saya bukan mereka. Oke? Saya bukan khatmul awliya. Jadi jangan salah paham. Saya cuma menyajikan ini supaya antum nanti kalau beliau keluar, beliau muncul, antum bisa mengenalnya. Jadi walaupun sejuta orang membaiatnya jadi Imam Mahdi, kalau dia nggak ngerti ilmu ini, batal kemahdiannya. Paham? Ya, sekarang banyak nih yang ngaku Mahdi, betul? Ilmu pertama yang dikuasai apa? Ilmu Oke, Hamzah ya. Ilmu badai ya. Ilmu masa lalu. Kalau diurut ke belakang, alam janin, alam ruh, alam azali, lalu qadim. Ada ngerti semua tuh. Baik. Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kita di sini dikasih nama. Benar nggak? Dan kita cari nama loh. Kuliah cari nama nggak? Nama doktor, nama MA, nama LC, nama SAG, apalagi SHI, SH ya. Macam-macam ya, SSI, sarjana, semua ilmu. Untung begitu, ada yang nulis soal sarjana susah hidup. Nah, kan susah juga tuh. Jangan sampai ya. Kita mau cari nama, maka ditambahin di depan kah, di belakang kah. Ada yang di belakang, MA, LC, PhD, ada yang di depan doktor, kiai, syekh, mursyid, itu cari nama semua itu. Tapi ada nama, ketika roh ditiupkan ke badan, maka muncullah nama. Nah, nanti dikasih hadiah nama itu. Siapa yang punya hak ngasih hadiah? Nabi Muhammad dan Imam akhir zaman. Dan saya juga bukan orangnya. Dia tuh nggak bisa minta nama itu ke saya. Ya, semoga nanti ketemu mereka. Ya. Dan yang ketiga, yang kedua ya, ilmu maqadir, ilmu mengenai rahasia takdir. Pada dasarnya Nabi, wali itu nggak tahu takdir. Tapi kalau Allah kasih tahu, bisa tahu nggak? Bisa tahu. Jadi dia ngeliat antum nih, Ridwan nih, itu langsung ketahuan meninggalnya kapan, meninggalnya gimana tuh ngerti beliau ntar. Kok bisa begitu? Ya beliau dikasih tahu. Kalau beliau tahu enggak, dikasih tahu ya. Gitu. Nanti husnul khotimah, apa suul khotimah itu ngerti dia udah. Ini bakal lama nih, ini istiqomah nih, ini enggak, itu beliau tahu. Nah, yang ketiga apa? Jadi maqadir itu masa depan ya. Bad'i masa lalu. Jadi dia ngeliat tuh siapa yang udah masuk surga, masuk neraka, gitu dia ngeliat tuh dah. Ya, ilmul misak. Misak ini kalau diterjemahkan perjanjian alam semesta, syahadat alam semesta, atau piagam-piagam alam semesta. Nah, ini ilmunya nih. Dan yang terakhir apa? Ilmul huruf, ilmu huruf.
Ada ilmu mitsaq, orang kalau dapat ini, Allah nanti kasih izin dia bisa mendengar suara alam. Ya. Bisa dengerin suara zikirnya benda gitu. Subbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Ini yang dikatakan oleh Sidi Ahmad Tijani yang saya pernah bahas sebelumnya, bahwa pada diri manusia ada ar-ruhul kudusi. Di samping ada ruhul hayawani, roh hidup, roh seperti binatang. Kita punya roh hayawani. Lalu Allah tiupkan yang suci itu namanya ruhul kudusi. Ruhul kudusi itulah yang merindukan Allah. Dia itu yang pengen ketemu Allah. Dia itu merindukan kekasih-kekasih Allah. Ruhul kudusi. Kemudian kalau di ini apa? Di benda-benda ini masih ada ininya loh, nyawanya loh. Tapi bukan seperti nyawa kita. Dia berzikir juga. Cuma kalau antum diperdengarkan kan bisa separuh-separuh gila dal. Kesini ada suara, ini sudah suara kan pusing tuh. Ya. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita sebagai manusia yang normal, kita tidak mendengar itu. Kecuali antum sudah di atas normal. Ya, kalau orang ini belum siap nih, ya separuh-separuh majnun ntar. Ya, sebenarnya dia nggak gila, dia kayak orang gila. Nah ini yang kita sebut dengan majzub. Orang yang diliputi syauq ilallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baru meninggal barusan, Al-Habib Ja'far. Ya, Habib Ja'far ya, benar ya? Habib Ja'far. Nah, itu kan beliau kadang-kadang ngomongnya jelas, kadang-kadang ngomongnya gak jelas. Nah, kalau lagi jelas itu, di situ orang bisa ngambil faedah dari beliau. Jadi beliau sisi keguruannya, kemursidannya itu muncul kalau lagi sadar. Tapi kalau lagi saker, lagi mabuk zikrullah, mabuk cinta, itu nggak bisa dijadiin contoh. Nggak kuat kita. Ya, Allah marhamhu, wa'afi wa'afanhu. Ya. Nah, lalu ada sifat zahir mereka, sifat karakter fisik. Ya. Fal qasdu, apa arti qasdu? Sederhana. Qasdu ini bukan berarti dia nggak boleh kaya. Qasdu ini artinya apa adanya, nggak takalluf. Ya. Wal hadiyu, ya, mengikuti petunjuk. Wal haya, malu. Jadi dia malu ngusir orang gitu. Kayak Nabi, kalau ada sahabat lama-lama duduk di rumahnya kan nggak berani ngusir. Kalau saya kan berani ngusir antum. Pulang. Berani kan kita. Baik. Yang berikutnya isti'malul haq fi madaqqa wa jalla. Menerapkan kebenaran dalam hal yang halus ataupun yang zahir. Sakhawatin nafs, ya. Jiwanya humble, easy going. Jadi nggak ribet. Ya. Sama orang yang setelan tinggi dia bisa tinggi, sama setelan rendah dia bisa rendah. Wahtimalul adza, mau memikul masalah orang. Kalau Imam Mahdi, masalah orang sekarang apa? Kebanyakan masalah orang bukan di fulus yang diurus. Masalah orang kematian. Jadi Al-Imam Al-Mahdi itu salah satu gelarnya adalah Sayyidul Arwah. Maka ruh yang matinya husnul khotimah itu pasti diurus sama dia. Beliau super sibuk gitu. Ya, setiap hari. Nah, kalau orangnya nggak dikasih hiburan zahir oleh Allah, itu kayak orang mabuk. Baik. Warahmah, penyayang sama semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Warnasihah, tulus, kalau ngasih tahu orang itu tulus. Salamatus sadr. Apa salamatus sadr? Tidak menyimpan dendam, hatta kepada orang yang nyakitin dia. Teman-teman, ini jangan disalahpahami. Tidak pernah tersakiti, bukan. Kan ada kita disakiti. Hati kita menjerit karena dizalimi. Jeritan itu didengar Allah enggak? Nah, itu udah sampai ke Allah. Tapi kewajiban kita adalah, ya sudahlah, saya lepaskan. Ini yang disebut salamatus sadar. Tapi yang tadi sudah naik ke Allah belum?
sudah naik, maka hati-hati, jangan pernah nyakitin orang. Ya, nyakitin yang sesuai di jalan ya, kecuali nyakitin yang benar, supaya kita nggak salah lalu kita lakukan hal itu, supaya nggak terjebak kepada kesalahan lagi, kita marahin orang itu. Itulah yang cerita. Husnul khuluq ma'allahi fi tadbirihi. Bagus adab akhlaknya kepada Allah dalam mentadbir. Nah, ciri-cirinya selalu menerima takdir. Kayak sekarang nih. Takdirnya Allah, virus berkembang nggak? Nggak boleh. Kalau wali itu, ciri-cirinya nggak boleh dia doa, ya Allah angkat virus. Nggak. Kecuali sebagai manja-manja. Si wali ngomongnya gimana? Ya Allah, beri kami kesabaran. Kuatkan kami. Sehatkan kami. Paling gitu doanya. Jadi ini nggak akan doa, ya Allah angkat. Yang doa begitu, wali biasa. Wali am. Wali umum, ustadz biasa. Ya kayak kita inilah ustadz biasa. Ustadz kampung. Ya. Kita kan masih doa begitu, ya nggak? Disindir oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Al-wail, fal-wail. Celaka, celaka. 3 kali beliau ngomong. Orang yang ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, tapi tidak meridhoi takdirnya. Sekarang Allah maunya apa? Virus berkembang, mau terserah. Kata siapa nih, kalau di TV itu yang YouTuber nih, Mardigu itu ya. Ya cerdas sih. Cuma kalau ngikutin pikiran dia terus kan pusing juga kita. Ya, otak konspiratif terus. Kita akhirnya nggak ada yang pernah percaya sama perintah, nggak percaya lagi sama ulama, nggak percaya lagi sama apa yang terjadi. Nanti hidup dalam bayang-bayang. Semuanya itu konspirasi. Udah capek juga. Iya, memang dunia ini nol aja enggak. Kita tahu kok teori konspirasi. Cuma kadang-kadang mending nggak tahu daripada tahu. Iya kan? Bener nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu, pura-pura bego aja, udah kan nggak ada masalah. Ya, banyak kok orang-orang yang nggak tahu, aman aja. Sekali tahu, was-was. Orang kalau udah was-was, imunnya jatuh. Nah, itu kaitan psikologi orang dengan dirinya, dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya. Terus, wa ma'al khalqi fi akhlaqi, mereka juga bagus adabnya kepada makhluk. Orangnya santai. Kalau bahasanya dia tinggal di Melayu, gaya Melayu dia. Tinggal di Betawi, gaya Betawi dia. Tinggal di Jawa, gaya Jawa dia. Tinggal di Arab, gaya orang Arab dia. Kira-kira begitu. Jadi ngikutin mizah fi kulli sya'nin, dimanapun dia ada, dia ngikutin candaan ala mereka. Nah, lalu sudah dibahas sebelumnya. Ini biar hangat aja nih ya. Nah, ini perlu antum hafalkan. 4 ilmu yang keluar dari mulut wali. Udah ini aja nih. Hafalin lagi. Ilmu bad'i. Apa artinya? Masa lalu. Alam-alam masa lalu. Terus 2. Misak. Piagam alam semesta. Sahadat alam semesta. Bahasa alam semesta. Bahasa tumbuhan, segala macam. Maka dia bisa bicara sama pohon. Nabi ketika jalan di bebatuan Mekah, pegunungan Mekah, apa kata batu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Belum diangkat jadi Rasul tuh, udah dipanggil Nabi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Beliau karena mengerti bahasa pohon, tumbuhan, bebatuan, nggak kaget. Kalau antum kan nggak kuat. Ya. Orang dikasih tahu di sini ada macam-macam aja udah ketakutan ya. Maka anak privat pada kabur. Semester kemarin nggak ada yang balik. Ditambah ada pandemi, yang kedua banyak jinnya. Sekarang Masya Allah, alhamdulillah ya, udah aman. Kayak gitu minta kasyaf. Gila nanti. Jadi udahlah ya, kalau emang nggak siap nggak usah minta kasyaf. Minta zikirnya aja. Minta istiqomahnya. Maka nahnu natlubul istiqamah. La natlubul karamah. Kita minta istiqomah, nggak minta karamah. Kalau sudah istiqomah, nanti karamah dapat. Gitu. Kalau orang mau cari karamah, nanti jadi dukun. Uskun. Ustadz plus dukun. Mau begitu? Penampilan ustadz, kiai. Tapi dalamannya kahin, ya, dukun.
Nah, ilmu ketiga, ilmu maqadir. Ilmu keempat, ilmu huruf. Maka kita tegaskan teman-teman, ayya syakhsin idda'a annahu mahdiyun au yubaya' bi annahu mahdi. Siapa saja yang mengaku dia mahdi, siapa saja yang dibayat jadi Imam Mahdi, antum tinggal tanya, boleh nanya ini, punya nggak ada ilmu ini? Kalau enggak, fahuwa mudda'i wa huwa laysa bimahdi alladhi kunna nantazirhu. Itu bukan Mahdi yang kita tunggu. Ya, bukan Mahdi yang kita tunggu. Baik. Walau kana lahu atba' miliarat, ya. Walaupun dia punya pengikut jutaan, miliaran orang, kita nggak ada urusan. Karena Nabi Muhammad waktu berjuang di Madinah awal tahun pertama kedua, Ahlul Badar cuma 313. Berarti Al-Mahdi dan Mahdiyin pengikutnya nggak banyak. Ya, nggak akan banyak. Oke. Belakang-belakangnya udah lah ya. Sama juga tuh. Nah, sekarang kita masuk Khatmul Aulia. Halaman 188. Maghrib jam berapa? Selama ya. Ya, 1 jam ya. Bismillah, bismillah. نقرأ الفاتحة ونهديها إلى الإمام الحاكم الترمذي. الفاتحة. Ya. Jika Al-Mahdi itu 4 penciriannya tadi, jadi perangkat ilmu ini ada 4. Kalau ada orang yang diberi 1 saja, berarti dia wali besar. Kubara, kibarul awliya. Misalnya dia diberi ilmu al-badi, wali besar. Ilmu al-maqadir aja, wali besar. Ilmu apa tadi? Misak atau ilmu al-huruf. Makanya saya minta Sidi Musa untuk mengkopikan kitab apa judulnya? Ar-Raqim apa? Yang Al-Jili. Ar-Raqim itu loh, yang Al-Kahf war-Raqim. Nah, nanti kita mengkaji ilmu huruf di sana berdasarkan kitab itu. Bukan berarti kita mau jadi wali, enggak. Kita mau tahu ilmunya wali itu, ilmu hurufnya gimana gitu. Ini dia. Kecil ya, kecil banget. Ini nih. Cuma ya hasilnya buruk-buruk ini ya Musa ya. Enggak apa-apa lah. Lumayan. Sekitar 30-an halaman. Nanti dicari ya. Sesekali kita bedah walaupun tidak bedah mendalam. Ilmu huruf. Jadi bismillah, kenapa ba-nya alifnya panjang? Ya kan? Panjang nggak alifnya? Kenapa ada titik? Apa itu ilmu titik? Nah, ini semuanya ada di situ. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanad al-muttasil al-musannif qala Khatmul Aulia qala lahu qailun. Ada yang bertanya. Wa ma sifatu dzalika al-wali? Apakah karakter dari Khatmul Aulia tersebut? Khatam wali, ya. Allazi lahu imamatul wilayah wa riyasatuha wa khatmul walayah. Boleh dibaca wilayah atau walayah. Yang mana miliknya lah kepemimpinan, keimaman, dan khatam penutup kewalian. Nah, apa aja karakternya? Kalau kemarin itu ilmu yang dia punya, lalu pencirian yang zahir-zahir. Sekarang di dalamannya itu apa aja, gitu ya. Batin mereka itu apa? Qala, jadi di mana dia? Kalau Nabi setinggi apa, dia posisinya di mana? Jadi wali itu mungkinkah melebihi Nabi? Enggak. Qala dzalika minal anbiya'i qarib yakadu yalhaquhum. Ini rad ala al-wahabiyyah as-salafiyyah alladhina ittahamu hadha al-imam bi'annahu qala al-wali afdal min an-nabi. Jadi imam ini dituduh
oleh Salafi, imamnya di Saudi, saya nggak usah sebut nama-nama orang yang menuduh beliau, bahwa Al-Hakim At-Tirmizi meyakini wali lebih tinggi dari Nabi. Apa jawaban beliau? La. Ya. Zalika, makomnya atau sifatul awliya, khatmul awliya itu, minal anbiya'i qarib. Kalau Nabi itu di paling depan, nah dia satu langkah atau satu apa namanya nih, satu telapak lah. Seperti Ibnu Abbas tidak pernah mau beliau satu soft dengan Nabi. Ketika Nabi tarik, dia mundur. Ditarik, dia mundur. Padahal umurnya belum sampai 15 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Nabi terenyuh. Ini anak kok bisa begini? Habis sholat ditanya, kenapa ente mundur? Jawaban beliau yang masih muda belia, tidak pantas seorang Abdullah bin Abbas sejajar dengan Rasulullah. Itu didoain langsung sama Nabi. Ya. Kau peganglah palanya kira-kira begitu kalau kita kayak gemes sama anak-anak sekarang. Ya Allah mafaqihu fiddin, gini-gini kepalanya, tapi langsung jadi alim tuh. Jadi gamparannya guru tuh alim antum jadinya. Oh gemes ya, gemes orang gede sama anak kecil gitu. Gimana ya? Allah mafaqihu fiddin wa alim. Ya Allah beri dia pemahaman agama dan beri dia pemahaman takwil atau tafsir. Baik. Yakadu yalhaquhum. Hampir-hampir saja menyamai mereka. Nah, di sini salah pahaminya. Kalimatnya yakadu, kan yakadu. Bukan yalhaquhum. Hanya yakadu, hampir. Jadi kalau boleh kita buat isyarat ya seperti itu. Seperti Ibnu Abbas, satu ya telapak itulah, satu jengkal itu dengan Nabi. Dia nggak mau sejajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ruhaniyah beliau, ruh itu kan bersujudnya di atas di bawah aras. Ruhnya para nabi itu paling tinggi. Nah, di antara para nabi itu yang paling tinggi lagi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bedanya cuma beda jengkal-jengkal doang. Nah, beliau itu di bawahnya Nabi dikit gitu. Seandainya Khatmul Aulia itu hidup di zaman para Nabi Israel, pasti dia jadi Nabi. Cuma karena Allah tidak jadikan mereka hidup di zaman itu, maka hanya menjadi wali. Ini yang kita ulang-ulang, tolong jangan disalahfahami, bahwa Sayyidina Isa ketika turun nanti beliau Nabi. Beliau kan Nabi. Tapi pangkat kenabiannya tidak boleh dipakai. Leburlah dalam kewalian Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Maka beliau, walaupun seorang Nabi, tapi pangkat yang beliau bawa saat itu adalah Khatmul Aulia. Jadi Mahdi, Khatmul Aulia, juga siapa? Nabi Isa, juga Nabi Khidir. Nabi Khidir Nabi. Tapi pangkatnya sekarang bukan sebagai Nabi. Karena Nabi sudah, apa kata beliau? La nabiyya ba'di. La nabiyya min ba'di. Tidak ada lagi Nabi setelahku. Hadis sahih bukan? Sahih ya. Tidak ada Nabi setelahku. Maka status Nabi Khidir sekarang itu statusnya wali, walaupun beliaunya Nabi. Jadi pangkatnya itu jadi beliau nggak punya jabatan lah kira-kira begitu. Mungkin lebih enak ya kita rumuskan. Beliau Nabi, pangkatnya misalnya ini udah bintang 3 nih, tapi nggak akan dikasih jabatan kasat gitu. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih di kalangan umat Nabi Muhammad. Bukan berarti beliau lebih tinggi dari Nabi Isa, enggak. Kita nggak ngomong gitu juga. Nah, itu Allah yang tahu. Ya beda-beda langkah itu. Qala fa aina maqamuh? Nah, di mana maqamnya? Fi a'la manazilil awliya. Wali-wali paling tingginya beliau, gitu. Wa fi mulkil fardaniyah. Di kerajaan keesaan Allah. Istilah fardaniyah ini boleh disebut yang kalau kita bahas kemarin ahud ya, ahud ya, bahkan di atasnya lagi azali. Jadi fardaniyah itu keesaan Allah sendiri. Saya mau tanya, Allah masih sendiri nggak? Allah masih esa nggak? Serius? Antum bilang enggak, asyrakta billah.
Yang bilang Allah sekarang sudah nggak sendiri, dia musyrik. Kok bisa begitu? Apakah boleh dibandingkan antara Allah yang wajibul wujud, yang wajib ada dengan dirinya, dengan kita mungkinul wujud, yang adanya kita dibuat ada? Sebanding nggak? Nggak sebanding, maka wujudnya Allah tetap sendiri. Yang lain itu bayang-bayang Allah semua. Hembusan Allah semua, cahaya Allah semua. Duh, wujudnya tetap sendiri. Bahkan alam semesta itu bagian dari fi'lullah. Perbuatan Allah. Yang mana zatnya esa. Zatnya itu tetap sendiri. Maka saya ulang lagi. Sungguh aneh ya. Sungguh betul-betul fi ghayatil jahal wal ghaba. Man qala bi'an la adri bi'anna al-'arsh makhluq aw ghair makhluq. Ya, tafham kalami? La utarjim. Wa qad infarada fi wahdaniyatihi wa munajatihi kifahan fi majalisil mulk atau malik ya, wa hadayahu min khazainis sa'i. Wali itu, wali khatmul aulia ini, tidak ada wali yang lain yang menyertainya dalam memahami, menyelami maqam wahdaniyah. Ya, nggak ada. Maka munajatnya, ya itu jadi kalau Allah itu punya majelis, itulah dia langsung di majelisnya Allah. Semoga kita diajak oleh beliau-beliau itu ya. Amin. Wahadayahu, dia dapat oleh-oleh min khazainis sa'i, dari perbendaharaan sa'i. Ya, sa'i ini usaha secara harfiahnya. Nah, tapi secara maknawi bukan itu. Khazainus sa'i itu salah satu istilah. Apa itu? Innama hiya salatu khazain. Ada 3 khazanah, 3 perbendaharaan khatmul aulia. Pertama, al-minan. Lil aulia. Itu untuk semua wali. Maka semua wali itu dikasih minan. Apa arti minan? Anugerah rohani. Jadi setiap wali itu punya sir. Bisa sirnya di nama Allah, Ismul Azam Allah. Bisa di Rahman, bisa di Rahim, bisa di Hu, bisa di La ilaha illallah, bisa di sholawat. Nah, itu setiap wali itu punya. Nah, begitu, itu maksud lebih kurang ya. Ada yang dapat rahasianya di sholat, ada yang dapat rahasianya di silaturahim, ada yang dapat rahasianya di dakwah, ada yang dapat rahasianya di wirid. Nah, macam-macam. Wa khazainus sa'i li hadzal imam al-qa'id. Nah, ada juga khazainus sa'i itu hanya bagi imam pemimpin ini, yaitu khatmul aulia. Adapun yang paling tinggi yang mereka warisi dari Nabi, tapi itu hanya untuk Nabi, khazainul qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 pemberian Allah untuk semua wali. Coba lagi. Al-Imam Al-Qaid, yaitu khatmul aulia, disebut khazainus sa'i. Nah, khazainus sa'i ini boleh diartikan juga perbendaharaan dunia akhirat. Boleh juga diartikan ini perbendaharaan yang dulu disimpan oleh Sayyidina Sulaiman. Maksudnya gimana? Nanti kalau Imam Khatmul Aulia ini, beliau memerintah mentadbir bumi, alam semesta, maka nanti nggak ada lagi kemiskinan. Nggak ada lagi penyakit. Dajjal berapa tahun di bumi? 40 hari, tapi seperti 40 tahun. Kenapa? Hidup manual dan penuh dalam ketegangan. Nggak tahu nih, ini zaman kita apa enggak nih? Jangan mikir masih lama. Ilmu dunia udah tua, udah 1400-an sekian. 1402 berapa? 30? 1443. Ditambah 13 tahun Nabi di Mekah. Antum hitung aja. Ya. Udah dekat ini. Ya, kalau dihitung 100, 1500 tahun. Walaupun riwayat mengenai 1500 itu bermasalah. Cuma ahli huruf, ada ahli adat, itu kemudian menjadikan itu untuk kehati-hatian. Nah, kenapa? Karena semua hadis mengenai Mahdi itu udah banyak yang dhaif tentang angka. Dulu ada yang tahun 200-an, mi'atain. Ana ba'dal mi'ah. Lalu Imam Suyuti datang. Kata Imam Suyuti, itu mungkin ba'da alf wa mi'atain, setelah 1200. Ini udah berapa nih?
1.400 nggak kejadian juga. Berarti barangkali setelah ini saya melihat ilmu ini udah mulai muncul, ilmu ini sebagian. Barangkali ini zamannya. Ilmu yang 4 tadi itu loh, udah mulai muncul. Dan sekarang ya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin lah. Udah deket. Ya. Nggak nakut-nakutin, memang saya mau menakuti kalian semua. biar serius lagi ngaji ma'rifatnya. Biar nggak bernostalgia lagi dengan kajian-kajian ilmu alat. Ilmu alat itu hanya sekedar menghantarkan kita ke ilmu ini. Ilmu takhrij, ilmu isnad, ilmu bahasa. Jangan lagi bernostalgia dengan, wah saya hafal matan ini, matan itu. Betul, itu bagus. Tapi kita harus punya ilmu ini supaya nanti nggak salah. Ya, itu tetap dipakai. Ya, baik. فهذا ختم الأولياء مقامه من خزائن المنن ومتناوله من خزائن القرب فهو في السعي أبدا فمرتبته هنا ومتناوله من خزائن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ya, jadi beliau perbendaharaannya ini diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ringkas saja terjemahan kayak tadi. وقد انكشف له الغطاء عن مقام الأنبياء. Tersingkaplah tutupan baginya, bagi Khatmul Aulia, mengenai makom para nabi. Jadi yang tahu makomnya nabi itu beliau. Saya pernah cerita, Nabiullah Ibrahim itu dimi'rajkan ruhaninya, bukan badannya. Waktu kapan? Waktu dibakar. Nabi Musa saat pingsan. Nabi Yunus saat tenggelam. Nabi Muhammad SAW sama senda-sendanya ikut. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ketika beliau turun, itu tempat tidurnya tadi itu masih hangat. Bagaimana kecepatannya itu. Hal ini akan terjadi lagi kepada sosok Al-Mahdi. Jadi Mahdi itu antum bisa tanya, dia ruhaninya pernah mi'raj nggak? Kalau nggak, dia wali palsu. Ya, dia Mahdi palsu. Di rohaninya mesti mengalami mirip-mirip Nabi, walaupun tidak persis. Kenapa? Ini yang dimaksud di bab ini. Inkashafalul ghita an maqamil anbiya. Jadi dia bisa mengakses makamnya para nabi. Dia ngerti, Nabi Muhammad tuh di sini, Nabi Musa tuh di sini. Walaupun dia tidak Allah izinkan melewati makam para nabi, tapi dia tahu, dikasih tahu oleh Allah. Lalu ada pertanyaan, ya. Fahal takhafu hadhihi at-tabaqah min al-awliya ala anfusihim. Wali-wali mereka ada perasaan cemas nggak sama dirinya? Dijawab lagi sama beliau, khauf an maza. Jawaban pertanyaan. Takut dari apa, bro? Gitu. Wali kan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi antum ketemu wali, itu dia masalah rezekinya masih masalah loh. Serius, rezeki itu bikin masalah. Makanya wali-wali itu jika masih hidup di dunia, ketika dia ingin membantu murid-muridnya dengan doa-doanya, itu kadang-kadang tertahan. Kenapa? Yastaghil bimasailir rizq. Karena dia masih bermasalah sama rezeki. Itu normal. Hatta Nabi. Sehingga Nabi juga begitu. Nabi kalau nggak dijamin 1/5 dari harta rampasan perang, nggak mungkin bisa punya istri sebanyak itu. Itu pun lebih banyak dikasih ke orang. Istrinya belum sempat sarapan, tiba-tiba ada mak-mak datang bawa anak 3. Aisyah kemudian ngasih aja. Oh, no. Nabi pulang, ada ta'am, ya, wahai Humairah. Kata Humairah, Sayyidatuna Aisyah, la ya Rasulullah. Tadi ada perempuan datang, bawa 3 anak, saya nggak tega, saya kasih aja semua, sisa 3 biji. Kata Nabi, udah saya puasa deh. Antum siap nggak begitu? Maka sekarang latihan, kalau nggak siap puasa, latihan dulu ngurangin makan. Ya, supaya tahu nanti begitu kan. Bukan nyiksa-nyiksa diri, jangan ya. Nah, jadi apa yang ditakuti oleh wali? Bukan takut-takut dan begitu, itu takutnya di sini. Khauf yang dimaksud di sini adalah, kalau yang dimaksud takut kepada Allah, ya. Takutnya ini, kalau dibagi kepada semua orang di bumi, maka lawasi'ahum. Tentu itu cukup jadi bekal iman mereka. Jadi wali itu
Dia batuk aja, batuknya diambil sama orang, itu cukup bagi orang itu, kira-kira begitu ya, kalau diibaratkan. Nah, kenapa? Di baris keduanya, bagian bawah, fakullu sya'ratin minhu bihiyariha qad akhadathu haibatullah. Karena satu rambut di badannya itu menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan enggak. Ya. Bahkan setiap keringatnya imtala'a min azamatillah. Itu keluar keringat karena takut kepada Allah, ta'zim kepada Allah. Jauh dari kita ya. Wanfarada sadruhu wa qalbuhu liwahdaniyatih. Lalu kalbunya fokus hanya bertawajjuh kepada keesaan Allah. Waqtanafathu rahmatullahi wa syamilathu ra'fatuhu. Lalu dia dapat merasakan kelembutan Allah, ya, kebaikan Allah, fi fabihima yatasarrafu fi umurihi wa yatabassam. Dengan rahmah dan ra'fah itulah dia kemudian mencoba mengatur alam. Dia berurusan dengan alam semesta. Jadi nggak mungkin wali itu, teman-teman, nggak punya dua sifat ini, ra'fah dan rahmah. Ya. Antum kan senangnya sama wali-wali yang bengis. Ada saatnya bengis itu Umar, tapi fi mahallihi. Tapi Umar kalau disentil sedikit tentang Nabi, matanya langsung meleleh. Disebutkan nama Allah, merinding. Disebut nama Rasulullah, dia bisa nangis. Tapi bukan nangis palsu ya. Nangis itu kata Ibnu Mubarak, beliau meriwayatkan dari imam-imam sebelumnya bahwa al-buka tis'ah. Nangis itu ada 9. Hanya 1 yang karena Allah. Selebihnya riya. Riya karena ingin disebut oleh jamaahnya. Hatinya lembut. Ustadz Fulan hatinya lembut. Ustadz Fulan raqiq. Hati-hati tuh ya. Hati-hati tuh. Maka nangisnya kita harus bersanad juga. Nangis yang bermusalsal. Gimana ceritanya tuh? Ada musalsal bil buka. Dulu guru kita, Kiai Ahmad Marwazi, pas musalsal bil buka, matanya berkaca-kaca doang. Kebetulan lagi ibunya baru meninggal. Tapi beliau nggak tahan baca itu. Beliau cerita, dulu Syekh Yasin waktu mau baca ini, matanya berkaca-kaca. Kenapa? Itu musalsal birriwayah. Nangis birriwayah. Ini memang agak susah. Jadi Kiai Marwazi akhirnya, karena beliau tahu makom itu tidak mudah, beliau lewat aja. Ternyata kita dapat itu di talqin zikir. Di talqin zikir itu ada. Ya, biasanya muncul. Bahkan dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bila qala haddatsana. Ini masuk ke hadis. Wa bila qala haddatsana Hafs bin Umar, qala haddatsana Muhammad ibn Bishr al-Abdi. Qala haddatsana Umar ibn Asad at-Tamimi an Yahya ibn Abi Katsir. Tambahin Abi. Yahya ibn Abi Katsir. Itu khata' matba'i itu biasa. An Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siru ya. Sabaqal mufarridun. Mulailah kalian melakukan perjalanan rohani, kata beliau. Kenapa? Sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli ifrat disebut mufarridun telah duluan berjalan. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wa mal mufarridun. Siapakah yang disebut orang yang mufarridun yang duluan itu? Jadi mufarridun itu dia sama-sama sama Nabi, tapi dibandingkan sahabat itu dia duluan nyampe usul ilallah, sampai kepada hadirat Allah. Apa kata Nabi? Alladzina ihtataru ya. Kalau di sini ihtaru, kalau riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Pada riwayat Ibnu Majah ihtataru. Fi dzikrillah, mereka yang mabuk asik masuk dalam berzikrullah. Nah, antum udah pernah asik belum zikrullah? Tahu-tahu udah setengah jam gitu, tahu-tahu udah 1 jam. Nah, berarti sudah ada bibit-bibit mufarridun. Gimana? Belum ya? Sama kita ya. Tapi kita dididik selalu supaya tahan.
Ya, biasa kan ba'da sholat. Kalau nggak bisa full satu malam, kita cicil. Ba'da sholat duduk lama. Tahu-tahu udah masuk waktu jam berikut. Yang enak itu ba'da maghrib. Benar nggak? Habis maghrib itu udah isya. Ya. Atau ba'da subuh, tahu-tahu udah terbit matahari. Oh, itu nikmatnya bukan main. Ba'da asar, tahu-tahu sudah datang maghrib. Nah, coba di waktu-waktu ini diambil. Ya. Syukur-syukur kalau bisa sepertiga malam terakhir. Ini mata yang gelap, kata. Itu dihidupin aja. Ya'tuna yawmal qiyamati khifafan yada'u dzikra anhum dzikru anhum asqalahum. Mereka nanti hari kiamat datang itu santai. Khifafan itu kan khifaf pakai sepatu. Jadi orang-orang pada telanjang, dia dikasih pakaian oleh Allah. Kenapa? Zikir mereka memikulkan beban mereka. Jadi nanti zikir itu Allah wujudkan. Bahkan di dalam di barzakh itu Quran yang kita baca Allah jadiin orang. Nah, inilah rahasianya. Kalau wali belum dia masuk ke kubur, satu nafas zikirnya bisa jadi orang. Gitu. Makanya salah satu ilmu aulia itu ya bisa kelihatan di mana-mana. Bisa kelihatan di mana-mana. Nah, saya konfirmasi Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya jadi wali nggak gitu. Nah, beberapa masyayikh mengatakan dia udah diangkat jadi wali, dia udah tobat kan. Makanya beliau itu pernah dilihat oleh beberapa orang, dia di Damaskus tapi kelihatan di wilayah mana gitu. Ibnu Taimiyah setelah dia tobatnya. Wallahu ta'ala alam. Itu Ibnu Taimiyah loh, apalagi Ibnu Athaillah. Apalagi Imam Abdul Hasan Syadzili, nggak usah jauh-jauh. Ya, di Indonesia, Jakarta juga banyak wali. Nah, ini rahasia Allah. Kota-kota besar itu, teman-teman, itu banyak wali di dalamnya. Hati-hati ya. Kota-kota besar itu banyak wali yang nyempil-nyempil di gang-gang itu banyak. Hati di situ. Kenapa kita harus hati? Kita kan selama ini bayangin wali di tengah hutan. Ini kan udah dibantah di sini. Yang meyakini wali itu tengah hutan, nggak suka dunia, nggak menikah, nggak doyan lawan jenis, itu nggak benar. Dia nggak ngerti. La yashummu raihatal walayah. Raihatat tariq. Dia nggak pernah mencium harumnya tarekat ini, jalan ini. Wali nggak begitu. Ada emang wali yang uzlah, tapi kebanyakan wali bukan uzlah. Wali itu kemana-mana ketemu. Kadang-kadang mungkin orang yang bersama kita, tetangga kita nggak nyadar kalau dia wali. Ya. Baik. Nah, dalam hadis yang lain kata beliau, wali itu kita baca sanadnya. Beliau qala hadatsana bidzalika ay hadatsana al-Jummani qala hadatsana Sufyan ibn Abi Sahba an Bakr bin Atiq an Salim bin Abdullah an abuhu yani Abdullah bin Umar. Ya. An jaddihi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Kita sebut hadis qudsi. Man syaghalani dzikruhu an mas'alati. Ini versi beliau ya. Kalau di Tirmizi seingat saya, man syaghalani zikri an mas'alati. Kalau di sini, man syaghalani, siapa yang sibuk zikruhu dengan zikir wirid-wiridnya an mas'alati sehingga lupa meminta kepadaku, a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin. Aku akan beri dia yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Pilih mana? Antum doa atau zikir? Zikir dapat 2, doa dapat 1. Pilih mana? Kalau antum zikir, terbesit karena Allah kasih. Kenapa? Allah tidak tega melihat ada orang-orang yang di dalam kolbunya menyebut nama Allah, lalu terganggu. Sehingga terbersit dikit Allah bantu. Gak usah jauh-jauh deh. Kita aja nggak lagi berkekurangan misalnya. Keceplosan curhat sama teman. Dia tuh mau bantu loh. Ntar dia sebarin ke siapa, dibantuin. Itu baru makhluk yang senang sama kita. Apalagi sama Khalik. Allah tahu isi kolbu. Maka hati-hati curhat. Hati curhat ya. Nanti kalau curhat nanti lama-lama jadi modus. Itu banyaklah ilmu modus itu di luar.
Nah, itu jadi proposal hari ini. Proposal kemana-mana. Ya. Bahkan ada pakai foto-foto, ya, bukan foto Suriah lah, foto Palestina, jadi udah dikembangin jadi apa, profesional. Kalau yang kayak kampung kan gini, pas hujan-hujan, bajunya dibuka, terus jalan-jalan, apa gitu, itu fundraising juga tuh. Cara fundraising yang memilukan gitu. Kalau sekarang di pertigaan-pertigaan ada yang manusia apa namanya, yang pakai warnanya itu metal ya. Nah, itu bagian dari filantropi apa fundraising itu ya. Tapi itu terlarang ya teman-teman, jangan. Wal mashghul bi dzikrihi an mas'alati hadha mahalluhu minhu wa nawaluh. Fa kaifa bil mashghul an dzikrihi bihi. Ya. Waduh, berat ini yang jelasinnya. Jadi orang yang mashghul bi dzikrihi karena mengingatnya sehingga tidak sempat meminta kepadanya, udah begitu fasilitas dari Allah. Allah beri dia apa yang diminta oleh orang yang meminta. Fakaifa, bagaimana pendapatmu? Al-mashghul an dzikrihi. Jadi ini kalau dibuat tingkatan, masalah minta, doa, zikir, yang ketiga musyahadah. Musyahadah. Tingkatan pertama apa? Jadi tingkatan wali pertama, wali umum. Wali umum itu minta. Wali am. Semua hamba Allah yang beriman, wali umum. Di antara mereka nanti ada yang soleh, ada yang kurang gitu. Yang soleh jadi guru apa. Yang nomor dua, mashghul bidzikir. Inilah orang-orang tarekat sufi yang istiqomah, yang ikhlas. Tidak semua tarekat sufi. Orang-orang tarekat sufi yang istiqomah dan ikhlas. Dan yang terakhir, musyahadah. Inilah laduni di situ. Orang-orang ini bahkan masa depan aja dikasih tahu. Dia masuk surga, kamarnya gimana, itu kadang dikasih tahu. Ya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah, pengantar dari pendalaman tentang wali. Nah, dan di sini kelihatan bahwa ilmu kewalian itu nggak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kan dalilnya udah dikeluarin sama dia dua ya, karakter-karakter wali itu. Al-afa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa khasatan al-muallif wa khasatan al-hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.